Praktikum Keanekaragaman Hewan dengan nama Miftahur Rahmah 2003-1081. 1. Filum Cnidaria dengan spesies ubur-ubur. Taksonomi ubur-ubur. Ubur-ubur termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Cnidaria, dan kelas Scyphozoa. Morfologi ubur-ubur. Rata-rata ubur-ubur mempunyai ukuran tubuh relatif kecil, yaitu antara 2-40 cm. Secara umum, tubuh ubur-ubur dewasa dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu medusa dan polip. Ubur-ubur berbentuk polip berarti hidup menempel pada sesil atau substrat di dasar laut. Sedangkan ubur-ubur medusa bentuknya mirip seperti cangkir terbalik dan mampu berenang bebas di lautan. Berdasarkan ciri fisiknya, tubuh ubur-ubur dibagi menjadi 3, yaitu payung, lengan oral yang berada di dekat mulut, serta tentakel. Ubur-ubur juga dapat memanfaatkan silia yang terdapat pada sel penyengat pada tentakel sebagai alat pendeteksi. Sel utama pada ubur-ubur yaitu diploblastik, yang artinya memiliki dua lapis sel utama, yaitu exoderm yang berada di sebelah luar dan gastrosderm yang berada di dalam. Pneumatocysta, sel yang ada di tentakel ubur-ubur dengan fungsi untuk menusuk lalu menyuntikkan racun pada tubuh mangsanya atau musuhnya. Pernafasan pada ubur-ubur. Bernafas lewat kedua lapisan sel dengan menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ke sekitarnya. Pergerakan ubur-ubur. Pertama, medusa menggunakan otot untuk menarik tubuhnya. Polip bergerak lambat dengan merayap. Makanan pada ubur-ubur adalah organisme kecil, telur ikan, larva, moluska, dan plankton. Habitat ubur-ubur. Ubur-ubur juga mampu bertahan hidup di perairan air hangat, laut tropis, dan juga perairan air yang sangat dingin di wilayah kutub selatan dan kutub utara. Keanekaragaman hewan praktikum 2. Dengan filum moluska dan spesies cumi-cumi. Taksonomi cumi-cumi. Cumi-cumi termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Mollusca, dan kelas Cephalopoda. Kelas Cephalopoda umumnya tidak mempunyai cangkang luar. Pada cumi-cumi, cangkang terletak di dalam rongga mantel yang berwarna putih transparan. Morfologi cumi-cumi. Tubuh cumi-cumi dapat dibedakan atas kepala, leher, dan badan. Kepala cumi-cumi besar, matanya berkembang dengan baik karena dapat berfungsi untuk melihat. Mulutnya terdapat di tengah-tengah, dikelilingi oleh tentakel, 2 tentakel panjang dan 8 tentakel yang lebih pendek. Tentakel panjang berfungsi untuk menangkap mangsa dan berenang. Cumi-cumi yang memiliki kantung tinta menghasilkan cairan tinta hitam yang akan disemburkan dalam keadaan bahaya untuk menghindari musuhnya. Ukuran tubuhnya bervariasi dari beberapa sentimeter hingga puluhan meter. Cangkang cumi-cumi kecil berupa lempengan yang melekat pada mantel. Cumi-cumi dapat bergerak sangat cepat dengan cara menyemprotkan air dari bawah mantelnya. Pergerakan cumi-cumi. Terdapat 2 cara. Cumi-cumi dapat bergerak dengan 2 cara, yaitu dengan menggunakan tentakel dan dengan cara menyemprotkan air dari rongga mantel. Bila rongga mantel penuh air akan menyemprot melalui sifon dan menyebabkan tubuh cumi-cumi terdorong ke depan.
terdorong mundur. Sistem pencernaan cumi-cumi. Sistem pencernaan cumi-cumi telah dilengkapi kelenjar pencernaan yang meliputi kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Makanan cumi-cumi adalah udang-udangan, moluska lain, dan ikan. Anus cumi-cumi bermuara pada rongga mantel. Anatomi pada cumi-cumi. Sistem saraf terdiri atas 7 buah ganglion yang terletak di dalam kepala dan saraf ganglion cerebral, pedal, visceral, suprabukal, infrabukal, dan optik. Sistem ekskresi berupa nephridia yang berbentuk segitiga berwarna putih terletak di sebelah jantung branchialis. Reproduksi. Sistem reproduksi seksual pada cumi-cumi terdiri atas sistem reproduksi betina meliputi ovum, saluran ovum, kelenjar kuning telur, sedangkan reproduksi jantan terdiri atas testis, pori genital, dan penis. Cumi-cumi tersebar di perairan Laut Tengah, Asia Timur, serta sepanjang pantai timur Amerika Utara. Ada yang hidup dekat permukaan air, ada pula yang hidup di tempat yang dalam sekali atau palung laut. Praktikum 3. Keanekaragaman hewan. Filum Annelida, spesies Perethima sp, cacing tanah. Perethima sp. Perethima sp adalah nama umum digunakan untuk kelompok Oligochaeta yang kelas dan subkelasnya tergantung dan penemuannya dalam filum Annelida. Cacing tanah jenis Perethima sp, segmennya mencapai 95 sampai 150 segmen. Taksonomi cacing Perethima sp. Cacing Perethima sp termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Annelida, kelas Oligochaeta, dan spesies Perethima sp. Morfologi cacing Perethima sp. Cacing tanah jenis Perethima sp, segmennya mencapai 95 sampai 150 segmen. Klitelumnya terletak pada segmen 14 sampai 16. Tubuhnya berbentuk gilik panjang dan silindris berwarna merah keunguan. Cacing Perethima sp memiliki 3 lapisan tubuh, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Tubuhnya simetri bilateral dan juga binatang berselomata atau berongga di mana setiap organ mengisi setiap bagian rongga tubuhnya. Tubuh cacing Perethima sp berbentuk silindris panjang dan dapat mencapai panjang tubuh hingga 150 mm. Pada bagian ujung anterior terdapat tonjolan yang disebut prostomium yang setelahnya terdapat mulut. Tiap-tiap ruas terdapat setae yang membungkus seluruh permukaan tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak karena adanya otot retraktor dan protraktor. Tubuh terbungkus oleh kutikula yang transparan guna melindungi tubuh dari gangguan fisik atau kemis. Cacing Perethima sp. Sistem pencernaan. Alat pencernaan terdiri atas rongga mulut, faring, eksofagus, crop atau gizzard, berdinding tebal, intestinum, dan berakhir dengan anus. Usus merupakan saluran yang silindris tetapi dinding sebelah dorsal melekuk dalam dan disebut dengan diplosol. Sistem respirasi. Cacing tanah tidak mempunyai alat respirasi khusus untuk mengambil O2 dan membuang CO2. Tugas respirasi dilakukan melalui membran pada seluruh permukaan tubuh.
Oleh karena itu, di bawah kutikula banyak terdapat pembuluh kapiler guna memudahkan pertukaran gas CO2 dan Sistem ekskresi. Ekskresi dilakukan oleh yang terdiri dari nefridia, nefrostom, dan nefrotor. Nefridia merupakan organ ekskresi yang terdiri dari saluran. Nefrostom merupakan corong berselia dalam tubuh. Nefrotor merupakan pori permukaan tubuh tempat kotoran keluar. Sistem gerak. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Otot badannya yang memanjang dan otot badannya yang melingkar ternyata sangat berguna untuk pergerakan. Kontraksi otot longitudinal menyebabkan tubuh cacing tanah bisa memanjang dan memendek, sedangkan kontraksi otot sirkular menyebabkan tubuh cacing tanah mengembang dan mengkerut. Habitat cacing tanah. Cacing ini hidup di dalam liang tanah yang lembab, subur, dan suhunya tidak terlalu dingin. Untuk pertumbuhannya yang baik, cacing ini memerlukan tanah yang sedikit asam sampai netral, atau pH 6 sampai 7,2.